warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, nama aku Muhammad Julul Hairi, kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Akhir-akhir ini kuliah tatap muka menjadi kuliah online. Berhubung kuliah online, kami juga mendapat yang namanya tugas online. Kali ini kami mendapat tugas online dari Ibu Dr. Hajah Lasminarti, SHMH, dengan mata kuliah kepemimpinan. Nah, kali ini aku mau sharing tentang tugas kuliah online. Nah, kali ini tentang yang pertama adalah kepemimpinan beserta 3 tipenya, dan yang kedua adalah bagaimana cara menerapkan budaya organisasi seperti super leadership. Nah, langsung saja kita ke topik pembicaraan. Nah, yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan memiliki tujuan untuk mencapai target. Jadi kepemimpinan itu mendapat 3 contoh. Contoh yang pertama adalah tipe autokritik. Tipe kreatif. Tipe kreatif ini adalah tipe yang berpikiran satu arah. Pemimpin yang berpikiran satu arah ini biasanya cenderung menggiring orang lain untuk mencapai satu visinya tersendiri. Nah, akan tetapi dia ini orang yang hebat dalam mengontrol situasi, dan juga dia juga sering mengambil keputusan tanpa harus meminta keputusan orang lain. Jadi sistemnya dia ini egois. Enggak. Jadi sistemnya dia ini orang yang sering mengambil keputusan pribadinya tanpa mengambil dulu opini atau keputusan orang lain. Begitu. Contoh dari pemimpin yang menggunakan tipe autokratik adalah Pak Soeharto pada masanya, dan pada sekarang adalah Kim Jong Un. Nah, poin yang kedua ini tipe demokratik. Demokratik ini adalah tipe yang berbeda dari autokratik. Kalau autokratik kan satu arah, kalau demokratik ini mendengarkan dari berbagai arah. Nah, biasanya pemimpin yang demokratik ini cenderung membuka topik pembicaraan, membuka pendapat orang lain, membuka dari opini orang lain, menggabungkan menjadi satu. Biasanya ini menjadi sebuah pendapat yang dihasilkan dari bersama. Tetapi keputusan bersama ini masih dipegang kontrol oleh pemimpinnya. Begitu. Pemimpin demokratik ini juga sering digemari oleh berbagai kelompok orang. Jadi sifatnya yang demokratik juga bisa merakyatkan orang lain. Contoh dari tipe kepemimpinan demokratis ialah Pak Soekarno pada masanya dan John F. Kennedy pada masanya juga. Nah, poin yang ketiga, laissez-faire. Laissez-faire ini adalah tindakan pasif bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang pasif itu menyuruh orang lain, cenderung menunggu orang lain, lalu menunggu hasil orang lain. Jadi pemimpin ini berperan sebagai pengamat dalam diskusi. Contohnya, dalam sebuah diskusi, pemimpin ini hanya mengamati jalannya diskusi dan keputusan diambil alih oleh orang lain, begitu. Akan tetapi bukan berarti tidak ikut campur dalam diskusi, tetapi dia lebih mengamati situasi seperti hanya dengan pengawasan dalam diskusi. Contoh kepemimpinan yang menggunakan laissez-faire ini adalah yang pertama George Halbert dan yang kedua Adam Smith. Nah, dari ketiga tipe ini kalian termasuk tipe yang mana nih? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini tentang bagaimana menciptakan budaya organisasi super leadership. Nah, menurut aku sendiri, super leadership ini adalah budaya organisasi yang disebut dengan lingkungan psikologi, mental, atau harapan
responsif mencapai budaya organisasi super leadership itu ada berbagai cara. Yang pertama adalah pemimpin harus mendengarkan tanpa prasangka. Maksud dari sini adalah seorang pemimpin harus mengamati orang lain berbicara tanpa harus menebak pada akhirnya anggapan. Jangan so tahu begitu. Yang kedua, mempraktekkan disiplin tanpa formalitas. Nah, yang ini seringkali kita jumpai di lingkungan kita. Mempraktekkan tanpa formalitas. Ini sama saja dengan kita melakukan aksi tanpa kita menunjukkannya ke orang lain, kan, tetapi orang lain yang akan melihatnya sendiri begitu. Dan ketiga adalah jangan hanya memerintah tapi komunikasikan. Memerintah tapi tidak menemukan solusinya. Jadi contohnya seperti ini. Terus kita memerintah orang untuk melakukan sesuatu dengan aksi kita, dengan cara komunikasi kita, dengan cara menyelesaikannya gitu. Itulah yang disebut dengan jangan hanya bicara tapi dengan komunikasikan. Jadi itu. Oke, itu saja yang dapat saya sharing kepada kalian semua penonton. Jika jawaban saya kurang dimengerti, tolong dimaklumi karena di sini sama-sama belajar. Dan bila ada yang ingin dikomunikasikan, silahkan komentar di bawah, nanti akan kita jawab atau kita bikin video baru lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.